Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yobun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari textbox IPS topik 2024, yaitu di bab 21. Oke, dan sebelumnya saya mohon maaf ya, karena kemarin saya tidak bisa mengupload video karena di sebelah rumah saya ini tetangga saya ada kegiatan ya. Jadi saya itu nggak enak kalau tidak ikut dalam kegiatan tersebut, makanya saya tidak upload kemarin ya videonya itu ya. Terus ini bagi senior-senior ya, apabila saya ini menerangkan ada kesalahan ya, kesalahan menerangkan satu dua kesalahan ya, mohon itu dikoreksi ya, dikoreksi di dalam kolom komentar itu. Karena saya itu membuat videonya itu lama, durasinya itu 1 jam ya, kadang itu orang yang namanya manusia ya, itu pasti ada ngeblanknya ya, ada ngeblanknya, mungkin ada salah satu atau dua yang kesalahan arti atau lupa gitu ya, mohon dimaklumi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi di bab 21 ini pembahasannya adalah tentang Byongwon. Byongwon itu adalah rumah sakit ya. Jadi pembahasan tentang rumah sakit. Mari kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada percakapan antara dua orang laki-laki ya. Ini mereka sedang bercakap-cakap. Muki nomu apa yo. Jadi muk itu artinya adalah leher, bisa juga diartikan tenggorokan. Jadi i adalah partikel subjek ya. Jadi muki nomu apa yo. Tenggorokanku atau leherku itu sangatlah sakit. Jadi apa yo ini berasal dari kata dasar itu a peta. Jadi a peta seperti ini ya. Kalau dirubah ke bentuk ium jadi a payo. Moki apa mion? Mion ini adalah kata penghubung. Ingat kata penghubung itu ada banyak ya. Ada mion, ada mionso, ada nika, ada so, ada punman anira dan lain-lain. Dan kata penghubung inilah yang kalian fungsikan untuk memenggal kalimat yang panjang-panjang itu. Paham ya? Moki apa mion ya jika sakit lehermu atau jika sakit tenggorokanmu ya, atau jika tenggorokanmu sakit mali mani mahajimaseo. Jadi kalau ada kata kerja ya Yorobun, kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata jimaseo. Jimaseo ini artinya adalah larangan ya, jangan. Jadi diartikan itu adalah jangan. Jangan melakukan banyak bicara. Jadi jika tenggorokan sakit jangan banyak bicara. Kata jimaseo itu adalah seperti ini ya. Kalau ada kata kerja, misalnya kita ada kata kerja itu kata. Kata ini kata dasar ya Yorobun ya. Kata itu adalah pergi. Ya, kata itu pergi. Kalau danya ini dibuang ya, ditambah kata jimaseo ya. Jimaseo itu artinya adalah jangan pergi dan lain-lain yang berlaku untuk semua kata kerja. Paham ya? Misalnya ada lagi kata mokta. Mokta itu makan ya. Mokta itu makan. Lalu danya ini dibuang, nggak perlu dirubah ke bentuk iyo terlebih dahulu ya. Jadi mokta nggak perlu dirubah ke iyo dulu, tapi danya langsung dicoret. Mokta, danya dicoret, ditambah kata jimaseo. Ya, kalau mokta itu makan, kalau mok jima seo berarti artinya adalah jangan makan, seperti itu dan lain-lain. Semua berlaku seperti ini ya kata kerja itu ya. Danya dibuang, nggak perlu dirubah ke bentuk iyo terlebih dahulu. Oke. Sekarang tata bahasa yang kita pelajari ya Munbob itu adalah bentuk mion ya, pokoknya simpel aja belajarnya, nggak usah kalian terlalu rinci ya. Kalau ada kata kerja ya, kata kerja ditambah kata mion itu artinya adalah jika ya. Kalau kata pergi, kalau kajimaseo jangan pergi, kalau kata pergi, kalau kamion jika pergi dan lain-lain. Nanti kita bahas di belakangnya ya. Terus ini jimaseo tadi udah ya, kata kerja bentuk jimaseo artinya adalah jangan, ini merupakan larangan. Kata pergi, kalau ka jimaseo jangan pergi ya. Misalnya ilhada itu bekerja, kalau ilha danya dibuang tambah jimaseo, ilha jimaseo jangan bekerja. Gungbuhada, gungbuha danya dibuang berarti gungbuha jimaseo jangan belajar gitu. Terus kosakata yang akan kita pelajari adalah jobsumi cilio kwalion ohi. Kosakata yang berkaitan dengan pengobatan atau pemeriksaan ya ini ya. Mit itu dan pendaftaran. Lalu kosakata yang kedua adalah shinjemi jengsang kwalion ohi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan gejala-gejala penyakit itu dan anggota tubuh. Shinje itu anggota tubuh ya. Kalau mom itu artinya tubuh ya. Kalau mom ini artinya adalah tubuh ya. Kalau mom ini
Ya, kalau mom itu tubuh, kalau since itu anggota tubuh. Anggota tubuh itu apa? Ada kaki, tangan, kepala, yaitu anggota tubuh itu ya. Perut dan lain-lain itu namanya since, anggota tubuh. Terus ini munwawa jongbo budaya dan informasinya itu adalah Hangguke Olyo CK. CK itu sistem medis Korea, ya sistem medis Korea. Target pembelajarannya adalah Pyongwon 접수에 필요한 표현을 사용할 수 있다. itu artinya bisa, 사용하다 menggunakan, bisa menggunakan ekspresi yang diperlukan pada pendaftaran rumah sakit. Terus bawahnya 정상에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan tetap menjawab tentang gejala-gejala penyakit. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata satu ini ya 여러분. 접수 및 진료 관련 어휘. Jadi ohwi kosakata yang berkaitan dengan pengobatan ya atau pemeriksaan ini dan pendaftaran. Ya, mari kita bahas kosakatanya ya 여러분. Ada 접수를 하다 itu artinya adalah melakukan pendaftaran atau mendaftar. Gitarita itu menunggu ya, gitarita itu menunggu, kalau dirubah ke bentuk yo berarti gitaryo. Yo, kalian juga harus paham ya, merubah yo itu gimana caranya, itu harus paham. Kalau belum paham, ulang dulu di pelajaran sebelumnya. 체온을 재다 artinya adalah mengukur suhu tubuh ya, mengukur suhu tubuh. 진료를 하다 itu artinya adalah melakukan pemeriksaan ya atau memeriksa. Jadi 진료를 하다 itu memeriksa. Kalau 진료를 받다 itu artinya adalah menerima pemeriksaan atau diperiksa. Ya, ini bukan kok satu kosakata itu, bukan ya, ini dua kosakata itu ya. Ingat, kalau 진료를 하다 itu artinya adalah melakukan pemeriksaan atau memeriksa. Ya, tapi kalau 진료를 받다 itu artinya adalah menerima pemeriksaan atau sedang diperiksa atau menerima konsultasi medis ya. Terus 진료를 하다 itu artinya adalah melakukan perawatan atau merawat ya. Ini bukan satu kosakata tapi dua kosakata ini. Jadi kalau 진료를 하다 itu melakukan perawatan atau merawat, kalau 진료를 받다 itu menerima perawatan, mendapatkan perawatan ya, maaf. Terus X-ray를 찍다 itu artinya adalah melakukan ronsen. Ya, ini ronsen ini. 주사를 놓다, kalau 주사를 놓다 itu artinya adalah menyuntik. Ingat, kalau 주사를 놓다 itu menyuntik. Tapi kalau 주사를 맞다 itu artinya adalah disuntik atau mendapatkan suntikan. Susurel hata itu artinya adalah mengoperasi atau melakukan operasi. Kalau susurel bata itu artinya adalah mendapatkan operasi atau dioperasi. Jadi gitu ya, susurel hata itu melakukan operasi. Kalau susurel bata itu menjalani operasi atau mendapatkan operasi atau dioperasi gitu ya. Terus Cobangel hata itu artinya adalah melakukan resep atau membuatkan resep. Cobangel hata itu membuatkan resep, tapi kalau cobangel bata itu menerima resep atau mendapatkan resep. Yak itu obat. Kalau ini yak itu obat, nanti kalau ada kata yak hata ya. Yak itu obat, kalau yak hata seperti ini sering keluar ya dalam ujian ya. Kalau yak ini artinya obat, kalau yak hata itu bukan kok artinya itu minum obat, bukan ya. Kalau yak itu obat, kalau yak hata ini artinya adalah lemah ya. Jadi kondisinya itu lemah, yak hata. Sinbunjeng kartu identitas, cobangjon itu resep. Terus ini ada kata joy itu artinya adalah kami atau kita, sama seperti uri ya, uri. Cuman ini adalah bentuk sopan dari uri. Bentuk sopan dari kami itu adalah joy. Com itu pertama kali, 전화번호 nomor telepon, terus puja itu wali. Terus ini ciliosil itu adalah ruang perawatan ya. Ciliosil adalah ruang perawatan. Terus ini buruta itu adalah memanggil. Ini ruang perawatan ya, yang benar ya. Mungkin kalau ruang konsultasi kan biasanya kan ini ya, pokoknya ini ciliosil itu ruang perawatan gitu ya, yang betul itu.
Kita lanjutkan Grimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji dewara langsung hasil. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya Yorobun. Wangmin 씨는 뭘 하고 있어요? Jadi saudara Wangmin, ini kata 뭘 ini apa? 뭘 ini singkatan dari moral ya. Ingat ini moral. Moral itu disingkat mul. Jadi saudara Wangmin ini sedang melakukan apa? Jadi cilio를 받고 있어요. Koit artinya adalah sedang, 받다 menerima atau mendapatkan, cilio itu pemeriksaan atau pengobatan. Sedang mendapatkan pemeriksaan. Sekarang nomor 1 ya Yorobun, saya besarkanlah biar lebih enak ya. Oke, yang nomor 1. Kalau sinen saudara kalau ini mau aku isoyo koit sedang melakukan apa saudara kalau ini berarti ini adalah jobsu hata. Jobsu itu mendaftar ya. Jobsurel ya, jobsurel hako isoyo. Hako isoyo artinya itu adalah sedang melakukan pendaftaran ya, sedang melakukan pendaftaran atau sedang mendaftar. Sekarang nomor 2, diloba sinen saudara diloba mu hako isoyo sedang melakukan apa ini diloba ini ya, ini berarti disuntik atau menyuntik ini. Jadi ini disuntik ya, beda loh ya, menyuntik sama disuntik itu beda ya. Kalau menyuntik itu jusarel nokta ini tadi ya. Ya ini jusarel nokta ini artinya adalah menyuntik. Kalau jusarel mata itu disuntik gitu ya. Berarti ini disuntik berarti jusarel ya, jusarel ya, jusarel matko. Ya kata matko isoyo. Jadi artinya adalah sedang disuntik. Koit sedang dilakukan suntik, matanya sedang disuntik. Terus nomor 3 ini Ajija sinen mul hako isaya. Jadi saudara Ajija ini koit sedang melakukan apa? Berarti ini adalah X-ray ya. Jadi X-ray tulisan seperti ini ya. X-ray ya. X-ray-를 하고 있어요. Maaf ya tulisan jelek gak apa-apa ya. Haku isoyo. Ya sedang melakukan X-ray atau ronsen itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ronsen itu. Sekarang kita lanjutkan yang mumbob ya. Jadi yang tata bahasa 1 ini adalah kita belajar pola kalimat bentuk mion. Ya, kita simpel aja belajarnya. Pokoknya kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata mion atau emion ini ya, itu artinya adalah jika. Gitu aja, simpel ya. Ya, cara merangkainya itu kalau kata kerjanya itu akhirannya itu adalah konsonan ya, kata kerjanya akhirnya ada konsonan itu ditambah kata mion. Kalau konsonan, misalnya kata mokta, ini huruf terakhirnya adalah konsonan, huruf G ya. Huruf G itu konsonan, maka ditambah kata mion. Jadi mok, kalau mok mion itu kan susah ya. Mok mion itu kan susah ngucapnya, maka ditambah kata imbuhan mok ke mion gitu loh ya. Kalau kata kerjanya akhirnya itu vokal ya, kata kerjanya akhirnya vokal, atau kata kerjanya itu akhirnya huruf konsonan tapi konsonan yang real itu ditambah kata mion gitu aja. Contohnya apeda, ape, itu adalah vokal maka ditambah kata mion berarti ape mion, danya dibuang ditambah kata mion, ape mion gitu ya. Salta ya, salta danya dibuang itu ditambah kata mion karena akhirannya adalah real ya, sal mion jika tinggal. Kalau ape mion, kalau apeda sakit, kalau ape mion jika sakit gitu ya, simpel aja. Oke, kita langsung aja ke contohnya ini ya Yorobun, saya besarkan. Sigani semyon, jadi jika ada waktu. Kungwoneso cukuheo, aku itu bermain sepak bola di taman. Terus bawahnya ajijasi, jonwaponorel almyon, ya maksudnya itu jika, kata alta itu tahu ya. Jika tahu nomor teleponnya saudara Ajija, Garjo Juseo. Kalau ada kata kerja belakangnya Juseo artinya apa? Itu melakukan suatu kerjaan untuk orang lain. Saya mohon untuk memberitahunya. Jadi jika tahu nomor teleponnya saudara Ajija, saya mohon untuk memberitahukannya atau mengajari. Kata garjita itu mengajari atau memberitahu ya. Bawahnya 한국에 가면 ya, jika pergi ke Korea. Mul haku sipoyo, kusipo, kusip artinya ingin,
melakukan apa? 한국 회사에서 일하고 싶어요. Aku ingin bekerja di perusahaan Korea. Sekarang lanjutkan yang nomor 1 ini ya 여러분. 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah hal yang benar. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah munjang kalimat sama seperti dengan contohnya. Kata 받다 itu artinya adalah menerima atau mendapatkan. Ya, mendapat. Kalau bulta itu artinya adalah berhembus. Kata toca kata itu artinya adalah tiba. Kata pikun hata itu artinya adalah capek atau lelah. Ya, contohnya, ya, pikun하면 좀 쉬세요. Jadi jika pikun hata itu artinya adalah capek ya. Jadi pikun hata dirubah ke bentuk mion, berarti pikun hata itu capek atau lelah. Kalau hanya dibuang dikasih kata mion, berarti jika capek atau jika lelah gitu ya. Jika lelah maka beristirahatlah. Kata cum ini atau diartikan sedikit ya. Cum ini bisa diartikan sedikit, bisa juga diartikan memperhalus kalimat di depannya gitu ya. Cum ya. Oh maaf, tolong dong ambilkan itu ya. Itu cum, seperti itu. Cum itu artinya adalah kalimat kata untuk memperhalus kalimat di depannya, atau bisa juga diartikan sedikit ya. Terus nomor 1, 월급을 받으면 ya jika 저녁을 살게요. Kata 받다 itu menerima. Jadi kalau 받으면 berarti jika menerima ya. 받으면. Karena ini huruf terakhirnya adalah konsonan, maka ditambah kata imbuhan e untuk mempermudah pengucapan. 받으면. Kalau 받으면 itu kan susah ya. 월급을 받으면 kan susah, maka ditambah kata 받으면 gitu ya. Jika mendapatkan gaji atau jika menerima gaji. Jika 저녁을 살게요. jika artinya adalah sayalah yang, ya sayalah yang, sal게요 akan membelikan, salta itu membelikan makan malam atau mentraktir makan malam gitulah. Nomor 2, 사무실에 전화해 주세요. Jadi 사무실에 도착하다 itu tiba, kalau 도착하면 itu artinya adalah jika tiba. Ya. Jadi 사무실에 도착하면 ya maksudnya itu jika tiba di kantor. 전화해 주세요. Saya mohon untuk menelepon. Terus nomor 3, 바람이 많이 문을 닫으세요. Jadi jawabannya 불다 itu berembus ya. Jadi 불면 gitu, 불면. Artinya itu adalah jika berembus ya. Jika baram angin banyak berhembus, maksudnya jika angin banyak berhembus, jika itu angin itu sangat kencang berhembusnya itu, 문을 닫으세요, maka tutuplah pintunya. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ini contohnya, 처음 병원에 가면, ya 면 jika, kata pergi ke rumah sakit ya pertama kali, ya jika pergi ke rumah sakit pertama kali. 뭘 해야 돼요? ya 돼요 itu artinya adalah harus melakukan apa, seperti itu. 접수부터 하세요. lakukanlah, jadi perintah ya, lakukanlah. buto mulai dari pendaftaran, jadi mendaftar terlebih dahulu gitu ya maksudnya itu. Sekarang nomor 1 ya 여러분. 딜로바시 진료실로 돌아가세요. Maksudnya itu adalah pergi masuklah ke 진료실, itu adalah ruang pemeriksaan. Seperti itu. 진료실에 돌아가세요. 네, 알겠습니다. Jadi ini artinya ada 이름을 부르면. Jadi 이름 itu nama ya. 이름 ya, 이름 부르면. 이름을 부르면 ya, buruda itu memanggil ya. buruda itu memanggil. Kalau buru면 berarti artinya adalah jika. Jadi 이름을 부르면 jika aku memanggil namamu ya gitu ya. Jika aku memanggil nama, maka pergilah masuk ya, pergi masuklah ke ruang pemeriksaan. Jadi 이름을 부르면 jika aku memanggil nama Anda, itu pergi masuklah ke ruang pemeriksaan. 네, 알겠습니다 ya, terima kasih. Ya saya mengerti. Sekarang nomor 2 ini berarti ini adalah peta Korea ya ini ya. Berarti
점점 뭘 하고 싶어요. jadi 한국에 가면, jadi 한국 itu Korea. 한국에 가면, 한국에 가면 ya kata itu pergi, kalau 가면 berarti jika pergi. Ya, jika pergi ini ya, sorry ini ya. Ya, jika pergi ke Korea, jadi jika pergi ke Korea, 뭘 하고 싶어요? kamu ingin melakukan apa? 제주도에 가고 싶어요. aku ingin pergi ke Jejudo. Terus nomor 3 ini 내일 산에. Ya, 내일 산에 갈 거예요. jadi besok ya. Apakah kemungkinan akan pergi ke gunung? Kata 산 itu gunung ya. Apakah kemungkinan akan pergi ke gunung? Ya, 비가 오면, jadi 비 itu adalah hujan ya 여러분. 비가 오다 itu datang hujan. jadi 비가 오다 itu ada datang ya, datang hujan atau turun hujan. Kalau 비가 오면 ya, 면 jika datang hujan atau jika turun hujan, 안 갈 거예요. kemungkinan itu tidak pergi. Kita lanjutkan yang 대화 1, yang percakapan 1 ini ya 여러분. Ada percakapan antara Kanosa, ya Kanosa itu adalah perawat, dan ini Ajija. Ajija itu adalah nama orang ya. Ya, Ajija dan perawat ini, jadi perawatnya bilang 안녕하세요, selamat pagi, atau bisa diartikan halo atau selamat malam. 안녕하세요, 저희 병원에 처음 오셨어요. Ya, apakah Anda itu telah datang pertama kali ke rumah sakit ini atau ke rumah sakit kami gitu ya. 네, 처음이에요. Ya, saya pertama kali. 처음 itu pertama kali, baru pertama kali gitu ya. Terus Kanosa perawatnya bilang lagi, 그럼 여기에 이름과 전화번호를 써주세요. 그럼 kalau begitu saya mohon untuk menuliskan nomor HP dan namanya di sini. 그리고 kemudian 신분증을 보여주세요. Saya mohon untuk 보여 itu memperlihatkan kitas ya, kartu identitasnya atau KTP-nya. 신분증 여기 있어요. Jadi KTP-nya ada di sini. 잠시만 기다리세요. Jadi tunggulah sebentar ya. Coba tunggu sebentar. 그리고 kemudian 이름을 부르면 ya, jika saya memanggil nama Anda, 진료실로 돌아가세요. Jadi pergilah masuk ya, masuklah ke ruang pemeriksaan. 네, 감사합니다. Ya, terima kasih. Seperti itu ya. Sekarang kita coba dengarkan listeningnya ya 여러분. Ya, selamat mendengarkan. 안녕하세요. 저희 병원에 처음 오셨어요? 네, 처음이에요. 그럼 여기에 이름과 전화번호를 써주세요. 그리고 신분증을 보여주세요. 신분증 여기 있어요. 잠시만 기다리세요. 그리고 이름을 부르면 진료실로 들어가세요. 네, 감사합니다. 대답 해보아, mari coba kita menjawabnya. Ajija 씨는 지금 어디에 있어요? Jadi saudara Ajija 지금 itu sekarang ada di mana? Saudara Ajija sekarang ada di mana Ajija ini? Ya, ini Ajija itu ceritanya yaitu ada di rumah sakit ya ini ya. Jadi rumah sakit. Jadi jawabannya adalah 병원에 있어요 gitu ya. 병원에 있어요. Gini aja simple ya. Ada di rumah sakit. Terus nomor 2 pertanyaannya adalah 병원에 처음 가면 ya, jadi jika kita pergi baru pertama kali ke rumah sakit, 무엇이 필요해요? Jadi apakah yang diperlukan ya, apakah yang diperlukan. Jadi jika pertama kali kayak Ajija ini ya, ini baru pertama kali, itu yang diperlukan itu apa? Jadi yang diperlukan itu adalah 이름과 전화번호를 쓰고, jadi ini sudah diganti 쓰고 ya, 쓰고 ya, lalu menulis nomor HP dan nama, kemudian 신분증 ya, 신분증을 ya, 신분증 kita gini ya, 신분증을 필요해요. jadi 필요해요. Gini juga bisa dijawab seperti ini ya. 필요해요.
Jadi ini artinya adalah seperti ini ya. Jawabannya dari sini. Irem kwa jonwa bonore seko, jadi menulis nomor HP dan nama ko. Kemudian perlu namanya sin bunjeng, kartu identitas. Gitu juga bisa ya dijawab seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jeshi Twin Pyuhyonul Walyong Hayo, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan Tewai Puseo. Cobalah untuk bercakap-cakap atau bercerita ini ya, berdialog. Coba ini kosakatanya ada sinbun jengi opta adalah tidak ada kartu identitas. Terus ini jawab surel mobata itu tidak bisa melakukan pendaftaran. Sinbunjeng itu kartu identitas. Mari kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. Ini dimasukkan ke sini. Sinbunjengi 없으면 ya jika tidak ada kartu identitas atau KTP 접수를 못해요. Maka tidak bisa melakukan pendaftaran gitu ya. 네, 신분증이 필요해요. Ya, karena ya perlu namanya sinbunjeng, kartu identitas. Jadi seperti itu ya. Jadi mari kita masukkan kosakata yang di bawahnya ini ya 여러분. 보호자가 없다 itu artinya adalah tidak ada. 보호자 itu wali atau penanggung jawabnya. 보호자 itu wali atau penanggung jawabnya. Jadi 보호자가 없다 tidak ada wali atau tidak ada penanggung jawabnya. 수술을 못 받다 maka tidak bisa menerima operasi, tidak bisa mendapatkan operasi. 보호자 itu adalah wali. Mari kita masukkan ya. 보호자가 없으면 ya jika, ya 면 itu jika, 없으면 jika tidak ada 보호자 wali, ya jika tidak ada walinya atau jika tidak ada penanggung jawabnya. 수술을 못 받아요. Jadi 수술을 못 받아요 apakah tidak bisa menerima operasi atau mendapatkan operasi. 네, 보호자가, jadi 보호자 bukan 보호자 iya, tapi 보호자가 필요해요. Jadi 네, 보호자가 필요해요. Perlu namanya wali atau penanggung jawab. Ya, terus ini barem, ini bisa kalian play sendiri ya. Sekarang ohui kosakata 2 ini ya 여러분. 신재및 증상 관련 ohui. Jadi kosakata yang berkaitan dengan gejala atau anggota tubuh ya. Ini anggota tubuh ada, saya besarkan ya. Ini ada mori itu kepala, kata kui itu telinga, kata olgul itu wajah, kata i itu adalah gigi. Kata nun itu mata ya. Nun itu mata, bisa juga diartikan salju ya, misalnya nuni wayo, turun salju, bukan kok turun mata, itu bukan ya. Nun bisa diartikan mata, bisa diartikan salju, tergantung dari konteks kalimatnya. Ini membahas tentang apa. Kata ho itu hidung, kasep itu adalah dada ya. Ini kata ip itu mulut, hori itu pinggang ya, dan lain-lain ya. Bisa kalian hafal sendiri. Kata oke pundak, kasem itu dada, pal itu lengan, kata hori itu pinggang, kata sonmuk pergelangan tangan, kata son itu tangan, pum badan, b itu perut, b kalau untuk buah ya, buah b itu adalah buah pir ya, ini buah pir kalau untuk buah. Nggak ada kan buah perut, itu kan nggak ada ya. Son karak itu jari tangan, kata murep itu lutut, kata dari itu kaki, balmuk itu pergelangan kaki, kata bal itu telapak kaki ya, kata bal itu telapak kaki bagian bawah ini loh ya. Terus ini kata kamkiye golita itu artinya adalah terjangkit flu atau terserang flu. Mori itu kepala, bisa juga diartikan rambut ya. Morika apota itu artinya adalah sakit kepala. Nggak ada kan sakit rambut, itu kan nggak ada. Terus ini B itu artinya perut ya. BK apota itu artinya perut, apota itu sakit. B bisa juga diartikan pir ya. Tapi kalau kalian artikan pir ini kan apa, sakit pir itu kan nggak masuk ya. Jadi sakit perut. Darirel dajita itu terluka kaki ya, kakinya terluka. Nun pyongi nata itu terjadi infeksi makta. Terus ini wanja itu pasien ya. Kalau perawat tadi kanusa itu perawat ya. Kalau wanja itu pasiennya. Unjon hata itu menyetir atau mengemudi, sama aja. Chata itu artinya adalah dingin tetapi untuk benda ya. Misalnya es batu itu dingin, itu pakainya chata. Misalnya apa, besi kalian pegang dingin ya, itu dingin itu memakainya pakai chata. Tapi kalau dingin untuk cuaca itu memakainya cupta. Misalnya cuaca hari ini dingin, berarti pakainya itu cupta.
Paham ya? Ingat kalau cupta ini adalah dingin untuk cuaca, misalnya kayak cuacanya dingin ya hari ini ya itu pakainya cupta. Kalau chata itu dingin tapi untuk benda, misalnya es batu, terus besi, ya pokoknya sesuatu yang dingin kalian pegang itu memakai kata chata. Kita lanjutkan ke rimel poko, jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji tewa를 완성하세요. Sempurnakanlah tewa percakapan sama seperti dengan contohnya. 어디가 아파요? Jadi manakah yang sakit? 머리가 아파요. Jadi kepalakulah yang sakit, atau artinya adalah sakit kepala gitu ya. Dan nomor 1 ini 어디가 아파요? 어디가 manakah yang sakit gitu. Karena ini pegang perut ya, berarti ini sakit perutnya. Ini bukan kok dadanya sakit itu bukan ya. Dada itu di atas ini. Ini perut ini. BK apa yo? Jadi BK apa yo? Apa yo? Jadi perutnya sakit. Terus nomor 2 ini 어디를 다쳤어요? Jadi telah terluka di mana gitu ya, terluka di mana berarti tari ya, jadi 다리를 다쳤어요. Jadi tari itu kaki, 다리를 다쳤어. Kalau pertanyaannya pakai lampau ya, pakai S double ini atau bentuk lampau, jawabannya pun harus sama ya, 다치다 다쳤어. 다리를 다쳤어요. Ya, telah terluka kakinya. Terus nomor 3 ini 어디를 다쳤어요, telah terluka di mana, berarti ini 손 ya, 손을 bukan 손을 tapi 손을 다쳤어요. Telah terluka tangannya. Sekarang kita lanjutkan yang 문법 ya, yang tata bahasa 2 ini ya 여러분. Ini tata bahasanya adalah tentang jimaseo. Jadi kalau ada kata kerja, simpel aja belajarnya ini ditambah kata jimaseo di belakangnya. Ini artinya adalah jangan gitu aja ya. Jangan makan, jangan minum, jangan pergi. Jangan makan, mok jimaseo. Ya, misalnya jangan pergi, ka jimaseo. Jangan datang, oda jimaseo. Ini adalah merupakan kalimat larangan gitu aja. Dan ini gak usah kita pelajari, kita lewatin aja. Terus ini kita langsung aja ke kalimatnya aja ya. Yang paling penting itu kalimatnya, nggak usah kalian tuh mengartikan kayak gini, itu nggak usah ya, simple aja belajarnya. Ya, yokie an jimaseo. Jadi jimaseo jangan, anta itu duduk di sini. 신발을 신고 방에 들어가지 마세요. Jadi jimaseo jangan pergi masuk ke kamar ko dengan memakai alas kaki. Nuni mana ultenen, jadi saat datang, saat turun banyak salju, maksudnya itu saat saljunya itu turun lebat gitu ya. Tengsan haji masyo, jangan mendaki gunung. Kita lanjutkan ke rimel poko, jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaji munjangel 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, buki itu contohnya. Moki apa면 ya, jika sakit lehermu atau jika sakit tenggorokanmu, cakaun juserel masih jimaseo. Jadi jimaseo jangan minum ya, cakapta itu dingin ya, cakapta itu cakaun berarti yang dingin, jangan minum jus yang dingin. Cakapta itu berasal dari kata cakaun berasal dari kata cakapta, seperti ini ya, cakapta ya. Cakapta karena huruf terakhirnya itu adalah huruf B, maka menjadi cakawoyo. Kan gini ya, saya jelaskan ini. Cakawoyo. Cakawoyo ini artinya adalah dingin, udah dirubah ke bentuk iyo. Kalau cakaun ya, cakawo menjadi cakaun. Ya, cakaun seperti ini. Ini harus ada kata bendanya ya. Berarti ini artinya adalah yang dingin. Ini adalah yang dingin, seperti itu. Paham dari sini ya Yorobun ya. Cakapta itu kata dasar dirubah ke bentuk iyo menjadi cakawoyo. Kalau dirubah ke bentuk ada tambahan kata bendanya yang dingin, berarti cakaun apa? Cakaun jus, berarti jus yang dingin gitu ya.
Sekarang lanjutnya yang nomor 1 ya 여러분. Mani pikun하면 ya jika banyak, pikun itu lelah, maksudnya itu jika sangat lelah, jika banyak lelah itu maksudnya itu jika sangat lelah. Undung hata berarti undung ha, danya dibuang. Undung ha jima seo. Jima seo. Artinya apa? Artinya ada jima seo, jangan berolahraga. Sekarang yang bawahnya ya 여러분. Bika apa면 ya jika sakit perutmu, ya jika perutmu sakit gitu. Meun amsikal mokta. Mokta itu makan. Kalau mok jima seo berarti jangan makan. Jima, mok jima itu juga bisa ya. Mok jima seo. Atau dalam percakapan itu mok jima itu juga artinya adalah jangan makan, atau mok jima seo itu bentuk bentuk sopan ya. Jadi jangan makan makanan yang mepta. Mepta itu pedas, jadi meun berarti yang pedas gitu ya. Berasal dari kata mewoyo. Mewoyo dirubah ke bentuk yang kalau mewoyo itu pedas, kalau meun itu artinya yang pedas. Meun ya. Meun itu yang pedas. Kalau meun emsik makanan yang pedas. Ya bukan mewoyo emsik itu bukan ya, tapi meun emsik harus dirubah ke bentuk un terlebih dahulu. Itu diartikan yang. Terus nomor 3 ini nuni apa면 ya jika sakit matamu atau jika matamu sakit. Televisional buta, televisional bu, danya dibuang, ditambah kata jimaseo. Jimaseo. Ya, televisional buta itu melihat TV. Kalau televisional bu jimaseo berarti jangan melihat TV. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu yang ini. 손을 다쳤어요. Jadi telah terluka tangan, jadi tangan telah terluka. 그럼 kalau begitu 오늘은 요리를 하지 마세요. Yuri ya maaf. 오늘은 요리를 하지 마세요. Jadi kalau begitu 오늘 hari ini 지마세요 jangan memasak. Kata yuri hata itu memasak, kalau yuri haji maseyo jangan memasak. Nomor 1, 주사를 맞았어요. Aku telah disuntik. Kata 주사를 맞다 itu disuntik ya. Jadi aku telah disuntik. Krom kalau begitu, oner은 hari ini apa ini? Ini orang mandi ya ini ya. Wah ini ditutupin ya ini ya. Kurang seru ya. Jadi krom oner은 shower hata itu adalah mandi ya 여러분 ya. Mandi shower itu shower nih loh ya. Shower hata awalnya gini ya. Shower hata, shower ha, jimaseo. Jadi jimaseo itu janganlah mandi shower atau mandi itu, janganlah mandi. Krom kalau begitu oner은 shower ha jimaseo. Hari ini jangan mandi. Terus nomor 2 ini surel masyossoyo. Aku telah minum alkohol. Krom kalau begitu unjon hata aja menjadi unjon hajimaseo. Jadi unjon hata itu mengemudi ya, atau menyetir. Unjon hata itu mengemudi. Kalau unjon hajimaseo, jimaseo. Atau jima gini juga bisa ya. Unjon hajima itu kalau percakapan langsung itu orang Korea ucapnya itu unjon hajima, jangan menyetir. Kajima jangan pergi. Mokjima jangan makan. Ya seperti itu ya. Jadi unjon hajima seo atau unjon hajima jangan mengemudi. Nomor 3, tarika mani apa yo? Jadi tari kakiku itu banyak sakit. Maksudnya itu kakiku itu sakit sekali, sangat sakit itu ya. Krom kalau begitu ini sancek ya, jalan-jalan ya. Sancek hata ya. Sancek hata itu jalan-jalan. Kalau sancek hajima berarti janganlah makan. Janganlah jalan-jalan, janganlah makan. Jima seo. Jadi krom sancek hajimaseo, janganlah berjalan-jalan. Nomor 4 ini 어제 잠을 못 잤어요. Kemarin aku itu tidak bisa tidur ya. Kemarin tidak bisa tidur. 잠을 잤어 itu tidak bisa
Jamel jata itu tidur ya. Kalau jamel 못 자서 itu tidak bisa tidur. 그럼 kalau begitu 오늘은 ya hari ini 커피를 마시지 마세요. Jadi kopi ya kopi를 masih jima ya, masih jima seo, atau kalian ucap masih jima ini juga bisa ya. Kopi를 masih jima, jangan minum kopi, atau kopi를 masih jima seo itu juga bisa ya, jangan minum kopi. Sekarang kita lanjutkan yang Dewa I, yang percakapan dua ini ya Yorobun. Ini ada percakapan antara Isa itu dokter dan Jaya, saudara Jaya. Yang dokternya ini berkata, 어디가 아프세요? Jadi 어디 itu di mana? Kalau 어디가 itu di manakah yang? 아프다 itu sakit. Kalau 아프세요 ini adalah sakit tapi dalam bentuk sopan ya 여러분 ya. Ini 아프다 itu berasal dari kata 아프시다. 아프시다. Ya 아프시다. Jadi kata kerja kalau ditambah kata si itu pokoknya kalau kata ditambah kata si berarti ini adalah merupakan kalimat sopan ya. 아프시다 dirubah ke bentuk iup jadi 아프세요. Itu adalah sakit tapi dalam bentuk sopan atau honorofik ya. 어디가 아프세요? Manakah yang sakit? 목이 너무 아프고 머리도 아파요. Jadi tenggorokan sangatlah sakit, kemudian kepala juga sakit gitu ya. 요즘 감기 환자가 많아요. Jadi akhir-akhir ini pasien flu, maksudnya itu pasien yang terkena flu itu ya. Akhir-akhir ini pasien yang terkena flu itu sangatlah banyak sekali. 언제부터 아프셨어요? Jadi mulai kapan atau sejak kapan sakitnya gitu. 어제부터 아팠어요. Jadi telah sakit itu mulai kemarin atau sejak kemarin. 처방전을 드릴게요. 을게요 artinya adalah akan. 드리다 itu artinya adalah beri. Akan saya beri resepnya. 약을 드시고 minumlah obat. kemudian 따뜻한 물을 많이 드세요. 드시다 itu minum. Kalau 드세요 berarti minumlah banyak air. 따뜻하다 itu hangat. Kalau 따뜻한 berarti yang hangat. Minumlah air yang hangat. Minumlah banyak air yang hangat. Minumlah air yang banyak gitu ya. Terus kerigo, kemudian 말을 많이 하지 마세요. Kemudian jangan banyak berbicara. 네, 알겠습니다. Ya, terima kasih, saya mengerti gitu ya. Sekarang mari kita dengarkan listeningnya ya, walaupun ada di track 130. Ya, mari kita dengarkan. 어디가 아프세요? 목이 너무 아프고 머리도 아파요. 요즘 감기 환자가 많아요. 언제부터 아프셨어요? 어제부터 아팠어요. 처방전을 드릴게요. 약을 드시고 따뜻한 물을 많이 드세요. 그리고 말을 많이 하지 마세요. 네, 알겠습니다. Kita bebayo, mari coba kita menjawabnya. Jaya sinen 어디가 아파요? Jadi saudara Jaya itu manakah yang sakit? Ya, Jaya itu sakit yang mana? Kira-kira itu. Ya, Jaya ini tadi sakitnya ini ya. Mungkin 너무 아프고 머리도 아파요. Jadi jawabannya adalah ini tenggorokannya sakit dan juga kepalanya sakit ini. Sekarang nomor 2, Jaya sinen saudara Jaya 무엇을 하면 안 돼요? Saudara Jaya ini tidak boleh jika melakukan apa ya. Saudara Jaya ini tidak boleh jika melakukan apa. Jadi tidak boleh ini ya, tidak boleh banyak bicara. Berarti mali ya, kita tulis mali. Ya, mani 하면 안 돼요. Jadi mani. Ya, ini jawabannya ya. Jadi tidak boleh jika banyak berbicara. Jadi mali mani 하면 안 돼요. Jadi marel ya, sorry ya. Partikelnya salah ini. Marel.
Jadi 말을 많이 하면 안 돼요. Jadi tidak boleh jika banyak bicara. Kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, coba ini kita masukkan. 배가 아프다 itu artinya ada perut sakit atau perutku sakit gitu ya. 찬 음식을 먹다, makan makanan yang dingin. Kita masukkan ke kalimatnya. 배가 아파요, perutku sakit gitu ya. 배가 아프면 jika sakit perutmu atau jika perutmu sakit, 찬 음식을 먹지 마세요. 지마세요 artinya adalah jangan, 먹다 makan, makanan 찬 yang dingin. 네 그럴게요 ya. Keo akan, kerota artinya adalah seperti itu ya, akan seperti itu, maksudnya itu ya akan kulakukan seperti itu. Sekarang kita masukkan ke ini ya, kalimat yang di bawahnya ini ke kalimat. Masukkan kosakata bawahnya ini ya, maksudnya itu ke kalimatnya. 다리를 다쳤어. 다리를 다쳤다 artinya adalah telah terluka kaki. 많이 걷다 itu adalah banyak berjalan. Kita masukkan ke kalimatnya. 다리를 다쳤어요. Jadi telah terluka kakiku. Kakiku telah terluka. 다리를 다쳤어요. Kakiku telah terluka. 다리를 다치면. Jadi 다리를 다치면 gitu ya, nggak perlu dirubah ke bentuk 다쳤으면 itu nggak perlu ya. Tapi 다리를 다치면 jika kakimu itu terluka gitu ya. 다리를 다치면. Terus 많이 걷지 마세요. Jadi 많이 걷다, 많이 걷지 마세요. Artinya adalah jangan banyak berjalan gitu. 네 그럴게요 ya, akan saya lakukan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ya, 유용한 표현 adalah ekspresi yang bermanfaat. Ini ada 복 쉬세요. Kata 쉬다 itu istirahat. Kalau 쉬세요 berarti istirahatlah. Kata 복 ya, 복 ini adalah menunjukkan suatu keadaan di mana orang itu terlelap ya. Jadi 복 ini mengartikannya susah ya. Jadi ini artinya adalah menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang itu terlelap. Itu namanya adalah 복. 복 쉬세요 artinya adalah beristirahatlah dengan lelap gitu ya. Tapi kita artikan beristirahatlah yang cukup atau beristirahatlah yang nyenyak gitu. 머리가 너무 아파요. 머리 kepalaku sangatlah sakit gitu. 약 먹고 복 쉬세요. Jadi minum obat ya, kemudian beristirahatlah dengan nyenyak atau beristirahatlah yang cukup. Sekarang kita lanjutkan 문화와 정보. Jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas. 한국의 의료 체계. 체계 itu adalah sistem. 의료 itu medis. itu kepemilikan ya, milik Korea. Sistem medis milik Korea atau sistem medisnya Korea. Ya. 한국의 병원은 1차, 2차, 3차 의료기관으로 나누입니다. Kita penggal dari partikel subjeknya, rumah sakitnya Korea atau rumah sakit Korea, nanu입니다, terbagi atas institusi medis. Kata 기관 itu institusi, 의료 itu medis ya, institusi medis tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. 1차 의료기관은 jadi institusi medis yang kelas 1 주로 biasanya 외래 환자를 진료하는 작은 규모의 동네 의원이나 보건소를 말하고. Jadi institusi medis yang kelas 1, kata Malhata itu berkata ya, kita artikan merupakan kalau untuk yang di tengah kalimat ini. Jadi di akhir kalimat ya, maksudnya itu institusi medis yang kelas 1 ini itu Malhata merupakan puskesmas, ina itu atau klinik kawasan kampung yang skalanya itu kecil, yang hanya mengobati pasien rawat jalan. Kemudian 2차 의료기관은 ya institusi medis yang kelas 2, 병상 수가 20개 이상인 조금 큰 병원을 말합니다. Jadi institusi medis yang kelas 2 itu merupakan rumah sakit yang sedikit besar, yang di atas 30 buah ya, jumlah
tempat tidur pasiennya. Kata 병상 itu tempat tidur pasien. 1차, 2차 의료기관에서 진료를 받았는데도, ya, kata 받았 itu adalah telah mendapatkan, ya. Meskipun kata do itu meskipun telah mendapatkan pemeriksaan di institusi medis kelas 1, kelas 2, ya, apabila meskipun telah mendapatkan pemeriksaan atau pengobatan di institusi medis kelas 1, kelas 2, 증상이 낫지 않거나, ya, akan tetapi 증상 itu gejalanya itu masih tidak sembuh, ya, masih tidak sembuh, kona ataupun, ya, 정밀 검사, 복잡한 수술 등이 필요하면, jika masih memerlukan operasi, ya, jika perlu operasi yang rumit, ya, yang rumit dan memerlukan pemeriksaan yang lebih akurat itu. Terus 3차 의료기관을 방문하게 됩니다. K2 itu menjadi, ya, tapi kita artikan itu kita diharuskan gitu, ya. Kita diharuskan untuk mengunjungi institusi medis yang kelas 3. 3차 의료기관인 상급 종합병원은, ya, kita penggal dari partikel subjeknya. 병원 itu rumah sakit 종합 gabungan, 상급 itu kelas atas, yang merupakan institusi medis kelas 3. 정부의 병가를 통과한 대형 병원으로 1, 2차 의료기관에서 발행한 진료 의료서가 있어야 진료를 받을 수 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjeknya, lalu kita baca ke kiri, lalu kita baca dari belakang, ya, biar lebih mudah. Jadi 병원, rumah sakit gabungan kelas atas, yang merupakan ini, ya, rumah sakit gabungan kelas atas, institusi medis kelas 3, ya. Al-Su'id itu artinya adalah bisa, ya. Untuk kita bisa mendapatkan pemeriksaan, maka kita itu, ya itu artinya harus, ya. Kita itu harus mempunyai atau harus ada surat permohonan, 의료서 itu surat permohonan pemeriksaan yang telah diterbitkan dari institusi medis kelas 1 dan kelas 2 sebagai rumah sakit yang besar yang telah melewati penilaian dari pemerintah. Seperti itu. Lalu 의료비는, jadi 의료비, kalau 의료 itu medis, kalau 의료비 itu adalah biaya medisnya, itu 상급 기관으로 갈수록, ya, 갈수록 itu semakin, ya, 갈수록 itu harus semakin kita pergi ke, ya, ke institusi yang kelas atas atau kelas tinggi, maka bisa jimyo, itu biayanya itu menjadi mahal. Semakin kita itu pergi ke tingkat yang lebih atas, ya, dari kelasnya itu ke lebih atas, ya, itu maka biayanya itu menjadi lebih mahal. 2차, 3차 의료기관의 경우, ya, dalam kasus institusi medis yang kelas 2 dan kelas 3 ini, 예약해야, kita itu harus membooking terlebih dahulu, ya. 예약해야, kita harus membookingnya terlebih dahulu. 진료를 받을 수 있습니다. Al-Su'id untuk bisa, ya, untuk bisa mendapatkan pengobatan atau pemeriksaan. 2024년 5월 20일부터는, ya, kita penggal dari partikel subjeknya. Jadi mulai tanggal 20 bulan 5 tahun 2024, 의원이나 병원에서 진료를 받을 때, saat kita itu mau mendapatkan pemeriksaan dari rumah sakit atau klinik, 반드시, ya, pastikan 건강보험증이나 신분증, 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인 등록증 등을 가지고 가야 합니다. Jadi kita itu harus pergi dengan membawa ini, ya, kartu identitas yang berupa kartu registrasi orang asing ini, lalu 운전면허증 itu SIM, paspor atau KTP orang asing ini, ya, KTP orang asing ini dan lain-lain. Atau kita harus membawa, dan juga kita harus membawa ini, ya, surat kartu ini, kartu asuransi kesehatan. 그래야
Dengan begini, 공강보험급여를 적용받을 수 있습니다. Kita bisa memberlakukan ya, atau bisa menerapkan atau memberlakukan 급여 itu gaji. Gaji asuransi kesehatan kita. Maksudnya uang asuransi kita itu bisa diberlakukan gitu loh ya. Jika kita membawa ini tadi. Kita lanjutkan. 몸이 아프면 먼저 의원에 갑니다. Ya, jika tubuh atau jika badan terasa sakit, 먼저 의원에 갑니다. Kita bisa pergi ke klinik terlebih dahulu. 전문 분야가 세분되어 있어 아픈 곳에 많은 의원을 찾아가면 됩니다. Lalu kita bisa ya boleh jika kita pergi mencari klinik yang tepat ya, klinik yang tepat di tempat kita sakit ya, di tempat di mana kita itu sakit, yang biasanya itu terbagi atau dibagi menjadi beberapa bidang jurusan. 대부분의 의원에서도, jadi di sebagian besar klinik pun ya, 전문의가 직접 진료합니다. Jadi itu akan diperiksa atau ditangani secara langsung oleh dokter spesialis. Jadi 전문의가 itu adalah dokter spesialis. 다음은 진료 분야입니다. Jadi berikut ini adalah bidang pengobatannya. 확인해요. yakni kita cek atau kita periksa. 병원 접시 필요한 표현을 사용할 수 있다. Kita bisa menggunakan ekspresi yang berguna itu pada waktu pendaftaran rumah sakit. Terus 증상에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab. 대해 itu tentang, 증상 itu gejala-gejala penyakit. Bawahnya 금지 표현을 사용할 수 있다. Kita bisa menggunakan ekspresi 금지 itu larangan. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. Mari kita bahas yang nomor 1. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang ada hubungannya dengan kata berikut itu apa? Ya, katanya ada 신체. 신체 itu apa sih? 신체 itu adalah anggota tubuh ya, anggota tubuh, kaki, tangan, telinga dan lain-lain itu merupakan 신체, anggota tubuh. 딸기 itu strawberry, nggak ada hubungannya. 가슴 itu dada. Terus ini JP itu uang kertas, kata 시장 itu pasar. Yang ada hubungannya dengan anggota tubuh itu apa? Yaitu adalah dada, kasem ya. Kalau JP itu uang kertas jelas bukan ya. 시장 pasar jelas bukan. Jawabannya adalah nomor 2, kasem. Nomor 2, 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar, yang bagiannya ini digarisbawahi di antara berikut ini. Nomor 1, 2, 3, 4 ini yang digarisbawahi, itu yang kalimatnya betul itu yang nomor berapa? Nomor 1, 기숙사에 살면 ya. Jika tinggal di asrama, yaitu pengen membuat kalimatnya itu seperti itu ya, tapi kalimatnya salah. Ya, yang betul itu salmyon seperti itu ya. Jadi 기숙사에 살면 bukan salmyon, itu enggak, bukan kayak gitu ya. Jika tinggal di asrama itu nyaman. Jadi jika tinggal di asrama nyaman. Nomor 2, 많이 아프면 ya jika sakit ya, jika banyak sakit, maksudnya jika sakitnya itu parah gitu, 병원에 가세요, pergilah ke rumah sakit. Ya ini kalimatnya betul ya, 아프면 itu betul ya kalimatnya ini. Nomor 3, 방이 더우면 jika panas kamarnya, itu rencananya pengen buat kalimat seperti itu ya. Jika kamarnya panas, jadi bukan 더우면 ya, 덥다 itu panas memang, tapi kalau dirubah ke bentuk 면 itu menjadi 더우면 ya, 더우면 seperti ini. Ya, jadi 더우면, 방이 더우면, jadi jika kamarnya 더우면 panas ya, 창문을 여세요, jadi bukalah jendelanya. Terus nomor 4, 시간이 있으면 ya, jadi bukan 시간이 있으면 bukan ya, tapi 시간이 있으면 ada tambahannya bantuan ya, 있으면, harusnya itu kayak gini ya, 있으면. Ya, kalimat yang benar itu ismyon, bukan ismyon gini, bukan ya. Jadi salah ini. Jadi jika ada waktu 영화를 볼 거예요, aku kemungkinan akan melihat film.
Jawabannya yang paling tepat, kalimatnya yang betul adalah yang nomor 2 ya 여러분. 많이 아프면 jika banyak sakit, maksudnya jika sakitnya parah, pergilah ke rumah sakit. Sekarang kita lanjutkan ya 여러분. 3번에서 4번까지 nomor 3 sampai nomor 4. 빈간에 들어갈 알맞은 표현을 골라. 문장을 완성하십시오. Jadi ini ya, pilihlah ekspresi yang benar ya, pergi masukkan ke pinggan, lalu sempurnakanlah ini kalimatnya. Intinya kita disuruh mengisi ini aja lah, pinggan gitu aja ya. Sekarang yang nomor 3, 어제 다리를 다쳤습니다. Jadi kemarin itu kakiku telah terluka. Kemarin kakiku terluka. 걸으면 jika berjalan kaki, 다리가 너무 아픕니다. kakiku itu sangatlah sakit. 그래서 sehingga 병원에 가서 aku itu akan pergi ke rumah sakit. Lalu 치료를 titik-titik ya, akan titik-titik pengobatan. Kira-kira itu apa? Nomor 1, 보내려고 합니다. berniat untuk mengirimkan pengobatan. Jelas bukan ya. Nomor 2, 시키려고 합니다. berniat untuk memesan, atau juga ini siki diartikan membuat menjadi ya, membuat menjadi, berniat untuk membuat menjadi pengobatan atau berniat untuk memesan pengobatan. Jelas bukan ya. Nomor 3, 받으려고 합니다. berniat untuk menerima atau mendapatkan pengobatan. Nomor 4, 만들려고 합니다. berniat untuk membuat pengobatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah berniat untuk menerima pengobatan. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 한국에서 처음 병원에 가면, jadi di Korea, jika pergi ke rumah sakit pertama kali, 신분증을 maka titik-titik kartu identitas. 신분증이 없으면 jika tidak mempunyai atau jika tidak ada kartu identitas, 접수를 할 수 없습니다. maka tidak bisa melakukan pendaftaran. Ya, kira-kira jawabannya apa? Nomor 1, 알아봐야 합니다. harus mencari tahu kartu identitas ya. Jika pergi ke rumah sakit pertama kali di Korea itu harus mencari tahu kartu identitas. Jelas bukan ya? Nomor 2, 기다려야 합니다. harus menunggu kartu identitas. Ini juga nggak nyambung juga ya. Nomor 4, 신청해야 합니다. itu harus mengajukan kartu identitas. Jadi jika pergi ke rumah sakit pertama kali di Korea harus mengajukan kartu identitas. Ini juga kurang cocok ya. 신청 itu mengajukan atau mendaftar. Nomor 4, 보여줘야 합니다. itu harus memperlihatkan ya kartu identitas. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. Jika pergi ke rumah sakit pertama kali di Korea, maka harus memperlihatkan kartu identitas atau menyerahkan kartu identitas. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut ini. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Mari kita bahas ya 여러분, pelan-pelan saja. 한국의 병원은, jadi rumah sakit Korea 1차, 2차, 3차 의료기관으로 나누입니다. Jadi rumah sakit Korea ini terbagi atas institusi medis kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. 1차 병원은, jadi rumah sakit yang kelas 1, 주로 itu biasanya 외래 환자를 진료하는 동네 의원이나 보건소를 말합니다. Jadi rumah sakit yang kelas 1 ini, 말합니다, ini diartikan merupakan ya, meskipun bisa juga diartikan berbicara. Rumah sakit kelas 1 ini, 말합니다, itu merupakan puskesmas ya, atau klinik kawasan kampung yang melakukan pemeriksaan pasien 외래, itu adalah rawat jalan, pasien rawat jalan. 1차 병원은, jadi rumah sakit yang kelas 1 ini, 예약하지 않고 가도 됩니다. Kita boleh juga pergi ya. Kita bisa pergi dengan tidak membookingnya terlebih dahulu.
Maksudnya kita langsung pergi tanpa booking terlebih dahulu gitu loh ya. Hajiman akan tetapi 병상이 스물개 이상이는 2차 병원부터는 ya kita penggal dari sini mulai dari rumah sakit rumah sakit kelas 2 ya, akan tetapi rumah sakit kelas 2 yang ada di atas 30 buah kamar tidur pasiennya 예약한 후에 진료를 받을 수 있습니다. Kita hanya bisa mendapatkan pemeriksaan itu setelah kita membookingnya terlebih dahulu. 그리고 kemudian 의료비도 biaya medisnya atau biaya berobatnya pun 1차 병원보다 비쌉니다. Itu biayanya itu lebih mahal ya, 보다 dibandingkan dengan rumah sakit kelas 1. Seperti itu. Kita disuruh memilih yang sama dengan isi yang kita baca tadi ya 여러분. Nomor 1 동네 의원은 jadi klinik kawasan kampung 3차 의료기관입니다. Itu merupakan institusi medis kelas 3 ya, padahal klinik kawasan kampung itu adalah kelas 1 ya, bukan kelas 3. Jadi ini tidak sesuai. Nomor 2 2차 의료기관의 병상수는 kita penggal dari sini su itu adalah jumlah kamar tidur pasien institusi klinik kelas 2 itu lebih sedikit ya dibandingkan 30 buah. Maksudnya itu kamar tidur pasiennya itu di bawah 30 buah. Kurang cocok ya, nggak ada tadi. Nomor 3, 한국에서는 di Korea 보건소에 갈 때 saat pergi ke puskesmas 예약해야 합니다. Kita harus membooking terlebih dahulu. Ya nggak perlu ya, karena puskesmas ini termasuk rumah sakit kelas 1. Jadi kita bisa pergi dengan tanpa membookingnya. Ini ya, dengan tanpa membookingnya terlebih dahulu. Kita langsung pergi saja gitu. Jadi tidak sesuai. Nomor 4, 3차 의료기관의 의료비는 jadi biaya medis institusi medis kelas 3 의원보다 더 비쌉니다. Itu lebih mahal dibandingkan dengan klinik. Ya jelas ya, kelas 3 itu lebih mahal dibandingkan dengan klinik, karena klinik ini adalah kelas 1. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EPS topik 듣기 ya 여러분. Mari kita bahas yang nomor 1, 다음을 듣고. Jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isinya. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분. Nanti gambarnya yang nyambung tuh yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 민미나옹 씨, 옷을 어깨 위로 올려주세요. 네. 그런데 주사가 많이 아파요? Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 미민 아웅씨 옷을 어깨 위로 올려주세요. Jadi saudara Min Aung ya 주세요, saya mohon untuk menaikkan ke atas pundak bajunya. Ya maksudnya saya mohon untuk dinaikkan ke atas pundak bajunya. 네, 그런데 주사가 많이 아파요? Ya akan tetapi apakah ini suntik itu akan terasa sangat sakit gitu ya. Jadi ceritanya orang ini sedang disuntik ya. Berarti jawabannya adalah nomor 4 ya 여러분. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 여자는 왜 전화를 했습니까? Jadi 여자 wanita ini kenapa melakukan panggilan telepon. Jadi wanita ini kenapa telah melakukan panggilan telepon? Ya nomor 1, 진료 예약을 하려고, karena berniat untuk membooking pemeriksaan atau membooking pengobatan. Nomor 2, 예약 시간을 바꾸려고, berniat untuk merubah jam bookingnya. Nomor 3, 병원 위치를 물어보려고, jadi berniat untuk bertanya lokasi lokasi rumah sakitnya. Jadi berniat untuk bertanya lokasi rumah sakitnya. Nomor 4, 의사 선생님과 통화하려고, berniat untuk menelepon
dokternya. Kata Sonseng ini memang guru ya. Tapi kalau Isa Sonseng ini bukan kok guru, dokter itu bukan. Ini anggap aja artinya adalah dokter gitu aja. Berniat untuk menelepon dokternya gitu ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya yang nyambung itu jawabannya nomor 1, 2, 3, atau 4. 2번. 여자는 왜 전화를 했습니까? 네, 우리 병원입니다. 저 토요일로 예약을 하고 싶은데 주말에도 진료하나요? Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 네, 우리 병원입니다. Jadi ya ini adalah rumah sakit kami. Maksudnya itu adalah ya ini adalah rumah sakit. Ini nama rumah sakit mungkin ya. Ya ini adalah rumah sakit gitu. 저 토요일로 예약하고 싶은데. Jadi saya ingin membooking pada hari Sabtu, akan tetapi 주말에도 진료하나요? Jadi hanayo itu anggap aja sama seperti pertanyaan ya, pertanyaan yang halus ini. Dah ini pokoknya artinya itu apakah pada akhir pekan juga prakteknya itu buka gitu ya. Apakah pada akhir pekan juga melakukan praktek atau melakukan pemeriksaan gitu ya. Jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 1 ini. Jadi wanita ini itu kenapa menelepon? Jadi jawabannya adalah wanita ini berniat untuk membooking pemeriksaan. Jadi jawabannya adalah nomor 1. 정답은 1번입니다. Sekarang 3번에서 4번까지 nomor 3 sampai nomor 4 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut ini kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1 yang nomor 1, 네 환자가 아파요. Jadi ya pasiennya sakit. Nomor 2, 네 환자가 적어요. Jadi ya pasiennya sedikit. Nomor 3, 아니요 환자가 체온을 재요. Tidak, pasiennya itu melakukan atau mengukur suhu tubuh gitu ya. Pasiennya itu sedang mengukur suhu tubuh. Nomor 4, 아니요 환자가 많지 않아요. Tidak, pasiennya tidak banyak gitu ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab. (3번부터 4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 요즘 병원에 환자가 많아요? 1. 네, 환자가 아파요. 2. 네, 환자가 적어요. 3. 아니요, 환자가 체온을 재요. 4. 아니요, 환자가 많지 않아요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 요즘 병원에 환자가 많아요. Jadi akhir-akhir ini apakah di rumah sakit ini pasiennya banyak gitu ya? Pertanyaan seperti itu jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4 ya 여러분. 아니요 환자가 많지 않아요. Jadi tidak, pasiennya tidak banyak. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 다리를 다쳤어요. Jadi kaki telah terluka. Jadi kakiku telah terluka. Nomor 2, 퇴근 후에 갈게요. Aku akan pergi setelah pulang kerja. Jadi 퇴근 itu setelah pulang kerja. Nomor 3, 병원은 회사 앞에 있어요. Jadi rumah sakit berada di depan perusahaan. Nomor 4, 진료실 앞에서 기다리세요. Jadi tunggulah di depan. 진료실 adalah ruang pemeriksaan. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 어디가 아프세요? 1. 다리를 다쳤어요. 2. 퇴근 후에 갈게요. 3.
병원은 회사 앞에 있어요. 4. 진료실 앞에서 기다리세요. Nomor 4, pertanyaannya adalah 어디가 아프세요? Jadi manakah yang sakit? Seperti itu. Jadi jawabannya nomor berapa? Manakah yang sakit? Jadi 다리를 다쳤어요. Jadi kaki sakit. Jadi kakilah yang sakit. Jawabannya adalah nomor 1. 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini koit sedang berbicara tentang apa gitu ya. Nomor 1 which itu letak atau lokasi. Nomor 2 itu sekal itu warna. Nomor 3 itu 교통 itu lalu lintas. Nomor 4 itu jengsang itu gejala. Ya coba mari kita dengarkan listeningnya. Jawabannya nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4? 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 아지자 씨, 눈이 아파요? 눈이 빨개요. 네. 아침부터 눈이 아프고 눈물이 나요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. Ajija si nuni apayo? Jadi saudara Ajija, apakah matamu sakit gitu ya? Nuni palkeo, matamu itu memerah, matamu itu memerah atau matamu itu merah gitu ya. Terus yang Ajija menjawab, "Ne, ajim buto nuni apa ko? Nun muli nayo." Jadi ya, sejak pagi itu mataku itu sakit, apa itu sakit, kemudian nun muri nayo. Jadi air matanya itu keluar, maksudnya air mata keluar air matanya gitu. Berarti nomor 5 ini dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang jengsang ya. Jengsang itu artinya adalah gejala-gejala penyakit atau gejalanya itu. Oke, 정답은 4번입니다. Oke ya 여러분, kita sudah sampai di bab 21 ya 여러분. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas di bab 22. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan dalam mengucap atau ada kesalahan dalam mengartikan ya, yang bagi yang senior ya, saya mohon untuk dikoreksi ya. Untuk mengoreksi nanti kalian bisa chat di kolom komentar ya. Jadi seperti itu. Mohon dimaklumi ya, karena saya ini bikin videonya tuh lama. Jadi yang merasa senior ya mohon ini koreksinya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.